Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Baik rekan-rekanku sekalian yang selalu saya banggakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu ada dalam inayah dan maunahnya Allah, dan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk materi kita kali ini, yaitu tentang pergerakan nasional Indonesia. Baik Cikidot, pergerakan nasional Indonesia jadi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang maknanya, kemudian kemunculan pergerakan nasionalnya, baik faktor internal dan faktor eksternalnya, tokoh pergerakan nasional, kemudian organisasi-organisasinya pada masa pergerakan nasional. Langsung, pergerakan nasional adalah istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Nah, dalam buku sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 2015 karya Ahmadin itu 1908 itu dijadikan sebagai awal pergerakan nasional, karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di tahun 1908 lahirlah organisasi modern dengan cita-cita nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukis proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Pergerakan masa ini untuk membendung hasrat kaum koloni yang ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia. Nah, dalam buku Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan karya Sudiyo, pergerakan nasional adalah menunjukkan sifat yang lebih aktif dan penuh menanggung resiko dalam perjuangan. Munculnya pergerakan nasional itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu faktor internal atau dalam negeri. Beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri antara lain adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Adanya rasa senasib dan hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Adanya rasa kesadaran kedasaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Adapun faktor kedua yaitu munculnya pergerakan nasional itu dari faktor eksternal atau luar negeri. Beberapa faktor eksternal juga mendorong proses timbulnya pergerakan nasional, diantaranya masuknya paham liberalisme dan human right, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Nah, sebetulnya ya pergerakan nasional ini awalnya muncul dari pelajar-pelajar ya. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Gerakan Turki Muda pada 1896-1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Organisasi-organisasi yang muncul dalam pergerakan nasional. Yang pertama lahir yaitu Budi Utomo ya. Nah, organisasi yang diawali oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Selain itu, terdapat dana pendidikan untuk yang kurang mampu. Dana tersebut disebut dengan Study Fund pada 1907. Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stopia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stopia. Nah, jadi betul ya, jadi pergerakan nasional itu muncul oleh pelajar-pelajar atau mahasiswa ya. Berdirinya organisasi merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Nah, pada tanggal 20 Mei juga ini berdirinya Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pelopornya Dr. Wahidin Sudirohusodo, tapi pendirinya Bapak Sutomo ya. Nanti kalau ada pertanyaan siapa pelopor berdirinya Budi Utomo, ya Dr. Wahidin Sudirohusodo, tapi yang mendirikannya yaitu Bapak Sutomo. Sarekat Islam. Nah, organisasi tersebut berawal dari Sarekat Dagang Islam. Nah, awalnya namanya SDI ya, Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 1911. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal. Ini awalnya Sarekat Dagang Islam ini tujuannya yang untuk menandingi para pedagang dari luar ya. Kemudian SDI dirubah menjadi Sarekat Islam SI dan diketuai oleh O Cokro Aminoto pada 1912. Kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Namun pada 1921 SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu si putih dan si merah. Si putih berpusat di Yogyakarta dan si merah berpusat di Semarang. Indispartage ya, didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Nah, ini yang 3 serangkai yaitu Dr. Daus Dekker, Danudirja Setiabudi, RM Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Nah, nama asli Ki Hajar Dewantara itu Suwardi Suryaningrat, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, inilah 3 serangkai yang mendirikan Indispartage. Bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan ditulis oleh RM Suwardi yang berjudul Als ik een Nederlander was ya, seandainya aku seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913 organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Perhimpunan Indonesia atau PI ya, organisasi yang didirikan Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indesvereniging oleh Sultan Kasajangan Sorifada dan RM Noto Suroto. Kemudian 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas dan bangsa dan negara. Tokoh yang tergabung adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini memiliki majalah dengan nama Hindia Putra dan menjadi Indonesia Merdeka. Indie Social Democratic Vereniging ya, ISDV, didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Henk Snevelt ya, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia. Nah, ini cikal bakal nanti berdirinya PKI pada 23 Mei 1920. Pada Desember 1920 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, PKI ini diketuai oleh Semaun pada tanggal 13 November 1926. PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian dikalahkan oleh kolonial Belanda. Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Maskun, dan Supriyadinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Soekarno kemudian menyampaikan pembelaan dengan Indonesia Menggugat. Nah, ini partai PNI ini disebut non-kooperatif ya oleh Belanda yang membangkang. Kemudian ada organisasi Islam yaitu Muhammadiyah.
adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Dengan nama ini memiliki harapan dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad. Tujuan yang ini capai adalah memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam dan memupuk keimanan dan ketakwaan para anggotanya. Dalam rangka mencapai tujuan itu, Muhammadiyah melakukan beberapa upaya berikut: mendirikan sekolah-sekolah bukan pondok pesantren dengan pengajaran agama dan kurikulum yang modern, mendirikan rumah sakit dengan nama Pusat Kesengsaraan Umum PKU, mendirikan rumah yatim piatu, kemudian mendirikan perkumpulan kepanduan Hizbul Walton. Ini berbeda nanti dengan NU nya. Nahdlatul Ulama itu tetap dalam teknis pengajarannya, penyebarannya tetap secara tradisional, sedangkan Muhammadiyah itu sudah modern ya. Nahdlatul Ulama. Nah, pada tahun 1926 silam, Nahdlatul Ulama NU secara resmi didirikan. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini digagas oleh para kiai ternama dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Jawa Barat yang melakukan pertemuan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah di Surabaya. Pertemuan yang diberi nama Komite Hijaz ini diperkasih oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Hasyim Asy'ari. Komite Hijaz inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya NU untuk membahas berbagai macam persoalan keagamaan. Seperti dikutip dari NU Online, lahirnya NU merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Pada intinya, Komite Hijaz dibentuk sebagai upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Selain itu, panitia ini juga bertugas untuk mempersiapkan pengiriman delegasi ke Muktamar Islam di Mekah yang digagas Ibnu Saud, penguasa baru Hijaz. Nah, yang biasa muncul juga di soal itu ada Panitia 9 ya. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila Adapun anggotanya adalah sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Atta wakil ketua, Mr. Alexander Andris Maramis atau A.A. Maramis anggota, Abikus Nocok Krosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yasmin. Nah, itu dihafal ya, biasanya ini sering muncul di soal-soal CPNS SKD. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan nasionalisme dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sumpah Pemuda. Nah, biasanya yang ditanyakan itu ketuanya ya. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan lapangan Banteng Walter Preden, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas berbagai persoalan seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Susunan panitia kongres diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di Walter Preden oleh sebuah panitia dengan susunan sebagai berikut. Nah, ketuanya Sugondo Joyo Puspito PPPI, Wakil Ketua atau RM Joko Marsaid Yong Java, Sekretaris Muhammad Yasmin Yong Sumatranen Bon, Bendaranya Amir Syarifuddin Yong Batak Bon. Nah, mungkin ya cukup sekian saja ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allah selalu memudahkan urusan kita dalam segala hal. Terus berdoa, terus berupaya la haula wala quwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.